dimulai. Sebagai kertas putih bersih. Jika suatu saat dia merasakan suatu sakit atau diejek atau bagaimana, hatinya sekali kalau begini kan mungkin di sekolah, di masyarakat ini akan terus seperti ini tanpa orang tua menyadari. Oke, problemnya diselesaikan dengan cara meminta maaf. Si pelaku meminta maaf. Oke, dia kertasnya bisa akan balik lagi seperti ini. Ya. Nah, bisa kembali seperti ini, tapi dia masih ada guratan-guratan, hatinya masih luka. Dia memaafkan. Oke, saya memaafkan. Tapi dalam lubuk hatinya sudah terlanjur sakit. Ini saya menyampaikan pengalaman yang pernah saya temui atau saya hadapi terkait dengan masalah perundungan atau bullying. Itu adalah masalah-masalah yang sudah dari dulu terjadi baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Cuma untuk saat ini karena kemajuan teknologi, media sosial dan aktifnya rekan-rekan dari perlindungan anak, korban dan saksi, sehingga kasus-kasus ini cepat terangkat. Pembuli itu orang tuanya sering bilang, ini anak kecil pak, maklumin aja. Mereka anak kecil itu merasa terlindungi dengan kata-kata, kita kan anak kecil, besok-besok juga normalisasi kok sama orang tua kita. Hal itu seharusnya dihindari. Menurut saya kejadian bullying di sekolah, di masyarakat, itu menurut saya itu harus kita bersinergi. Artinya kita sebagai orang tua, bukan hanya guru, kita terutama ya, kita yang punya nilai itu, kita yang melahirkan, kita orang tua. Jadi kalaupun anak ada masalah, contohnya anak saya sendiri mengalami. Waktu pertama pendaftaran, anak saya memang semangat sekali pulang. Pas jam istirahat datang lagi pada suatu saya amati situasi sekolah juga karena sedikit membantu pengalaman dengan baik. Ada beberapa kata-kata kelas yang dalam metode ini mungkin beristirahat. Saya lihat beberapa kata terjadi kan dengan anak-anak yang lebih besar cenderung anak-anak kecil. Dari yang berani kepada mereka yang pendiam, kan begitu biasanya. Terus kedua juga ada yang mungkin seperti yang Bapak bilang kurang kasih sayangnya, ada sedikit ngeri-ngeri gimana gitu. Saya posisi saya sebagai orang tua si anak yang dimintain uang
Jadi saya bilang, orang mana naik sisa berapa? Tadi sudah saya sampaikan sama ibu moderator di depan, ada stop normalisasi kesalahan anak yang pertama, yang kedua tidak ada tanggapan dari pihak terkait misalkan dari dia. Saya ingin sedikit bercerita tentang topik. Kebetulan saya sama anak itu sudah seperti teman. Saya memperlakukan mereka itu seperti teman. Jadi pokoknya saya tidak terlalu, memang saya keras. Kami berdua itu memang mendidik mereka itu keras. Tapi di sisi lain saya Itu sama yang baik. Dan terwujudnya siswa berintegritas yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Sebutkan satu dampak bullying bagi korban. Ini yang sangat dampaknya itu bisa menyebabkan traumatik. Pokoknya karakter si korban kedepannya itu sangat berdampak negatif. Ya terutama apalagi sudah mengalami trauma. Jadi perkembangan anaknya itu sangat negatif. Ya, terima kasih. Kita lanjut
Sebutkan salah satu cara menghadapi perundungan. Ya, salah satu cara menghadapi perundungan. Pertama, berkomunikasi. Kalau di sekolah terjadi, kita berkomunikasi dengan wali kelas. Kalau seandainya di dinas atau ada dinas yang mengatasinya, atau bisa juga kita mengunjungi psikolog yang seperti itu. Yang menurut pendapat saya. Terima kasih. Iya. Tepuk tangan. Jempol. Jempol. Salut. Bapak ya. Sebutkan jenis perundungan yang sering Bapak Ibu ketahui. Perundungan fisik seperti memukul, menendang, Sudah cukup. kemudian verbal seperti berkata-kata kasar, toksik kepada teman-temannya. Sekian. Iya. Jempol. Jempol. Salut. Hal yang menarik yang saya terima pada kegiatan hari ini adalah satu, jadi kita orang tua wajib peka terhadap situasi perubahan anak dalam perkembangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepekaan ini juga kita latih dari segi lingkungan tempat dia bertumbuh dan berkembang, baik itu di sekolah, lingkungan, teman sepergaulan. Jadi kita sebagai orang tua diminta untuk lebih peka terhadap kebutuhan anak. Dalam hal ini yang paling utama adalah kasih sayang, perhatian. Sehingga apapun yang dia hadapi dalam tumbuh kembang anak ke depan, dia menemukan masalah, kendala dalam menghadapi kehidupannya, dia bisa tetap bersosialisasi dengan baik, menyampaikan kendala-kendalanya, baik itu perundungan kekerasan, verbal. Hal yang menurut Anda penting untuk dilakukan agar dapat mendidik menanggulangi bullying. Beberapa hal yang saya ingin sampaikan yaitu kita harus bersinergi. Artinya antara pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah kita saling bahu-membahu dalam menghadapi situasi bullying baik itu di sekolah dan di lingkungan yang lain, sehingga kita mampu nanti menghasilkan anak-anak yang berintegritas. Itu saja. Terima kasih. Seperti apa yang poin-poin disampaikan dalam mengantisipasi perundungan, di mana disampaikan ada 4 hal, yaitu membiasakan anak untuk mau bercerita. Jadi membiasakan anak setiap datang dari sekolah untuk bisa bercerita ke orang tua apa saja yang dilakukan di sekolah, terus apa saja kendala-kendala yang ditemukan di sekolah, termasuk apapun hal-hal sekiranya yang Sosialisasi kurikulum dan pelatihan orang tua untuk menguatkan karakter anak berubah di SD Negeri 6 Karangasem hari kedua. Sukses!